Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Perkenalkan, saya Vikaris Abi Aryadi. Saya bertugas di Resort GKE Moratewe. Itu tepatnya melayani di Jemaat GKE Juju Baru. Pada kesempatan ini, saya akan membawa kita dalam renungan firman Tuhan, yang dimana sesuai dengan Almanak Nas GKE, yaitu terambil dari Hakim-Hakim pasal 4, dari ayat pertama sampai yang ke-16, dengan perikop Deborah dan Barak. Demikianlah firman untuk kita. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turuti. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia, juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber, orang Keni itu, telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terbantin di Zanai yang dekat Kedes. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita pasti pernah membaca buku cerita
atau dongeng, dan mungkin juga novel, yang dimana mengandung cerita dengan latar dan juga alur cerita yang beragam. Sama halnya juga dalam Hakim-Hakim pasal 4 ini, yakni menceritakan kepada kita tentang kepemimpinan yang ditunjukkan oleh seorang pejuang bagi umat Israel, yakni demi membawa mereka bebas dari penindasan yang dilakukan oleh Yabin dalam ayatnya yang kedua dengan cara berperang. Namun yang memimpin mereka di sini bukanlah nabi, pria, atau jenderal, bahkan bukan panglima perang, tetapi nabi wanita, yaitu Deborah. Itu dapat kita lihat dalam ayatnya yang keempat. Perlu juga kita ketahui bahwa pada zaman itu mereka masih menganut paham patriarki, yang dimana pemegang kekuasaan atau sistem sosial itu adalah laki-laki. Dari ayat ke-6 juga menunjukkan bahwa Israel memiliki jenderal yang bernama Barak, yang mungkin lebih matang dan berpengalaman dalam berperang. Pasti dalam pikiran kita, bukankah pria yang seharusnya menjadi pemimpin? Tapi dalam konteks nas ini, dalam ayat yang ke-8, Barak berpendapat, jika engkau turut maju, aku pun maju. Jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Bagaimana mungkin mental yang Barak tunjukkan di sini seperti itu? Tetapi itulah yang terjadi sampai pada ayatnya yang ke-9, Deborah lah yang harus memutuskan memimpin mereka, dan ia katakan kepada Barak, engkau tidak akan mendapatkan kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Pada akhirnya pun mereka meraih kemenangan dalam ayatnya yang ke-16. Dan yang menariknya lagi, Sisera yang adalah panglima perang Raja Yabin, yang adalah orang Kanaan itu, mati di tangan seorang perempuan juga. Itu dapat kita lihat pada ayatnya yang ke-21. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dari nas kita saat ini, apa yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita? Terkadang kita beranggapan kalau wanita itu lemah daripada pria, dan terkadang kita berpikiran kalau tugas atau tanggung jawab yang dilakukan pria itu tidak bisa dilakukan oleh wanita. Tetapi dalam nas kita pada saat ini mematahkan anggapan seperti itu, bahwa setiap manusia tidak Tuhan bedakan dari gender, apalagi dari pendidikan maupun juga jabatannya. Namun Tuhan memandang dan melihat kita itu sama di hadapan. Tidak ada yang dibeda-bedakan, melainkan setara, dan semua menerima kasih karunia dari Tuhan. Mereka yang direndahkan pun telah ditinggikan oleh Tuhan. Sebagai contohnya saja ialah Deborah di sini. Di sini kita tidak berbicara tentang siapa yang kuat atau siapa yang hebat, tetapi di sini kita berbicara tentang bagaimana berjalan bersama-sama dengan Tuhan yang kita sediakan tempatnya di dalam hati kita dan di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil dalam kehidupan kita.
jika kita serahkan segalanya dalam tangan kasih dan penyertaan. Dengan begitulah hidup dan kehidupan kita akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan pada kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah hidup kami, agar kami hidup dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Amin.